Oke, selamat pagi, siang, sore buat teman-teman. Mungkin yang nonton lagi malam hari bisa selamat malam juga. Oke, kali ini kita jumpa lagi bareng Eros Joge Karaoke di Ngobrol Asal. Ngobrolin apa aja ya, asal berguna dan menghibur. Oke, di konten sebelumnya, di video sebelumnya, aku banyak sekali ngobrol soal sequencer, ngobrol soal kabel-kabel, ngobrol soal apa namanya penggunaan sequencer gitu ya. Cuman dari kalau teman-teman nyimak dari video kedua dan ketiga, aku tuh selalu nyebutin yang namanya kabel auxiliary to jack Akai. Nah, kenapa harus bahas kabel ini? Karena ini adalah kabel yang cukup luar biasa buat aku. Jadi ini kabel ajaib banget. Nah, sebenarnya kalau aku menggunakan kabel ini itu udah lama, jadi udah sekitar hampir setahun lebih lah. Makanya cuman bukan untuk sequencer. Kabel ini itu bisa buat banyak hal. Oke, kali ini aku mau cerita tentang kabel auxiliary to jack Akai 2 yang dari kemarin aku bilang ini adalah kabel ajaib. Jadi teman-teman yang pengen bisa makin kreatif wajib punya kabel ini. Oke, aku sekarang tuh pakai Casio CTS1. Jadi Casio CTS1 ini adalah keyboard bisa dibilang piano digital versi murah, versi mini gitu ya. Dan dia itu Casio CTS1 ini dia built-in keyboard gitu. Dia ada soundnya di dalamnya. Ada piano, ada e-piano, ada organ, ada string dan lain-lain. Itu banyak di situ dan suaranya enak. Nah, tapi dia ada satu kelemahan, yaitu dia outputnya pakai jack MP3 itu. Ini coba ternyata berfungsi dengan baik gitu. Nah, tapi susahnya adalah kalau kita main di stage gitu, kita nggak bisa pakai kabel bawaan dari stage karena kan itu kan satu, terus kedua gitu kan. Nah, itu pasti susah banget kita untuk live perform, terus misalnya di panggung gede gitu, disediain jack sama sound engineer-nya, terus kita mau pasang di keyboardnya gitu, itu susah banget. Nah, itu sehingga memaksa aku untuk cari alternatifnya. Jadi waktu itu aku harus beli converter. Itu aku sempat singgung di video yang kedua. Teman-teman boleh cek di video sebelum-sebelumnya. Itu ada satu converter. Nah, di situ dia fungsinya seperti mixer. Jadi dia ekornya kabel itu yang ada dua itu masuk ke mixer kecil itu dan ntar dikeluarkan menggunakan kabel satu jack aja gitu. Jadi biar gampang aja, kalau dari sound engineer dia ngasih kabel itu gampang aja gitu. Nah, pada akhirnya suatu hari, singkat cerita aku tuh tiba-tiba aku pengen ngasih sesuatu yang berbeda gitu, karena aku sekarang sudah main keyboard dan rasanya aku pengen bisa explore lagi apapun yang berhubungan sama keyboard waktu itu. Jadi kayak mungkin sampling, bisa kayak nge-DJ kecil-kecil gitu. Nah waktu itu jadi aku coba dulu mungkin reguler ya di satu outlet gitu. Terus aku main di situ, cuman main gitar dan nyanyi gitu. Aku ngerasa kok ya gini-gini aja sih ya, kayaknya nyanyi gitu. Bisa nggak ya aku main piano sambil nyanyi gitu di outlet sambil solo gitu. Akhirnya aku putuskan minggu selanjutnya aku bawa keyboard sambil nyanyi. Nah, kalau untuk lagu mellow, lagu-lagu santai, lagu-lagu yang sedih-sedih atau lagu-lagu romantis tuh enak banget. Nah, tapi di satu sisi ada kelemahannya saat mau bawain lagu-lagu yang agak kenceng, agak upbeat sedikit gitu, agak sepi, nggak enak gitu. Dan akhirnya ini kayaknya harus bikin sesuatu deh gitu. Dan akhirnya nemulah cara ini menggunakan kabel ajaib ini begitu. Jadi aku bikin backing tracknya tuh di laptop aku, pakai laptop Windows lah, aku gak sebut mereknya. Itu aku pakai di situ, pakai MIDI controller dari rumah. Aku bikin beatnya, aku bikin stringnya, aku bikin bassnya di sana. Nah, terus kalau udah jadi satu lagu itu, terus untuk kliknya aku ganti pakai hi-hat biasanya, atau mungkin ada instrumen pukul lagi yang lain bisa ngebantu aku untuk dengar ketukannya gitu. Nah,
Itu udah aku jadiin semuanya, tracknya aku rekam semuanya, terus aku render jadi MP3 aja, jadi file MP3. Terus aku nggak pakai aplikasi, jadi waktu itu aku langsung pakai ini. Nah, ini iPhone lama nih, ini iPhone 6s. Ini aja kalau dideketin, ini ada jamur-jamurnya nih di sini. Ini kalau dibuka nih udah soak banget, bodinya udah nggak ada estetikanya. Nah, jadi waktu itu aku manggung pakai keyboard. Nah, samplingnya aku cuman pakai ini. Jadi aku bikin track di sana, terus aku bikin MP3. Terus aku mainnya ya sesuai urutan MP3-nya. Jadi ada di sini, terus aku mainin menggunakan, nah ini dia, nih kabelnya nih, kabel ajaib. Menggunakan kabel auxiliary to jack Akai. Jadi ini kepalanya. Nah, ini kepalanya kecil nih. Ini kepalanya kecil cuman ya ini biasa buat MP3 nih, ya kan, tahu kan teman-teman. Nah, cuman dia ekornya pakai ini, dia keluar dua. Ini dia. Nah, ini ekornya dia jadi dua begini. Nah, itu dia. Nah, kalau aku kan karena dari full band gitu kan, full band. Ini yang kecil tadi, kepalanya yang kecil mana? Kepalanya yang kecil ini dia masuk ke handphone, ke lubang ini. Dia masuk ke sini, dan yang dua ini masuk ke mixer. Ya karena waktu itu aku belum punya mixer, jadi ini aku beli yang panjang kabelnya. Terus aku masukin di mixer. Tapi ya bisanya yang deket gitu. Kalau aku main perform karena semua bandnya drumnya ada, terus instrumennya belakangnya semua pada bunyi, aku tidak menggunakan klik. Nah, karena kemarin kan kita bahas gimana sih kalau cara misahin kliknya gitu. Nah, kalau misal teman-teman pengen ini dipakai untuk live perform sama band dan pengen ada kliknya tapi tidak terdengar di penonton, itu bisa banget. Nah, caranya, jadi dia ini kepalanya nih, ini kabel ajaibnya. Ini kepalanya masuk di HP. Bisa ke HP, bisa ke tablet, bahkan di laptop pun bisa. Selanjutnya, ini dia. Nah, ini kan kemarin kita ada keharusan nih beli mixer. Nah, itu mixernya boleh yang 200.000, jangan deh ya. Yang 300.000 lah, 350.000, ada yang 500.000. Itu kayak ada merek Ashley, itu bisa dipakai juga. Nah, ini caranya dia masuk ke dia masuk ke itu masing-masing channel. Ini mungkin satu, ini mungkin dua. Nah, ntar tinggal didengerin pakai monitornya. Jadi pakai headset masuk ke masuk ke monitor mixernya, didengerin. Dia masuknya di kanan atau kiri, kadang kan kebalik kan. Nah, ya biar gampangnya pastikan dia keluar di kiri, tinggal diganti aja. Nah, gimana caranya biar kliknya tidak keluar di penonton? Ya tinggal itu aja. Jadi pasti outputnya kan itu stereo kan, ada kanan dan kiri. Nah, itu yang kalian keluarkan hanya kanan aja. Nah, kelemahannya adalah tidak seperti saat kita menggunakan audio interface. Kalau audio interface kita bisa keluarkan secara stereo, jadi keluarnya stereo, kliknya hanya keluar di monitor. Tapi kalau pakai ini kita harus render dan keluarnya mono. Jadi ini cocok buat kalian yang performingnya nggak terlalu besar, nggak kayak gedung gede gitu, nggak 10.000 watt ke atas gitu. Kalau kalian eventnya hanya wedding kecil gitu ya, di sound 5.000 watt atau di gigi kecil di cafe atau di restoran kalian mau pakai, bisa banget. Nah, itu cukup mengcover lah gitulah. Oke, itu aja. Di sini ramai banget, nggak enak sama yang lain. Kali ini aku ada di Stoffel, teman-teman boleh datang. Tadinya masih di ngobrolin apa aja, asal berguna dan menghibur. Sedap bersama Eros Joki Karaoke. Sampai jumpa.